Pernahkah kalian membayangkan sebuah kerajaan maritim yang begitu besar, begitu kuat, hingga menguasai hampir seluruh jalur perdagangan Asia Tenggara, kerajaan yang bahkan namanya diabadikan sebagai maskapai penerbangan nasional kita? Ya, kita akan membahas Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara. Bayangkan sebuah kerajaan yang wilayahnya membentang dari Sumatera hingga Semenanjung Malaya. Dari Jawa Barat hingga Thailand Selatan, kerajaan yang mampu mengendalikan Selat Malaka dan Selat Sunda, dua jalur pelayaran terpenting di dunia pada masanya. Di abad ke-7 Masehi, ketika Eropa masih dalam masa kegelapan, Sriwijaya justru sedang berada di puncak kejayaannya. Palembang, ibu kota kerajaan ini, menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang terkenal hingga ke India dan Tiongkok. Para peziarah dan cendekiawan dari berbagai penjuru Asia berbondong-bondong datang untuk menimba ilmu di sini. Tapi bagaimana Sriwijaya bisa mencapai kejayaan seperti itu? Jawabannya ada pada kecerdasan para pemimpinnya dalam memahami geopolitik. Mereka paham betul bahwa siapa yang menguasai laut, dialah yang menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan, dialah yang akan menjadi kaya dan berkuasa. Sriwijaya membangun armada laut yang tangguh. Kapal-kapal mereka bukan hanya kapal dagang, tapi juga kapal perang yang siap melindungi jalur perdagangan dari gangguan perompak. Para pedagang merasa aman berlayar di wilayah Sriwijaya, dan sebagai imbalannya, mereka membayar pajak yang menjadi sumber kekayaan kerajaan ini. Tidak hanya itu, Sriwijaya juga membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan dua kekuatan besar pada masanya, dinasti Tang di Tiongkok dan kerajaan Chola di India Selatan. Mereka mengirim utusan secara rutin, bertukar hadiah, dan menjalin kerjasama perdagangan yang menguntungkan semua pihak. Yang menarik, Sriwijaya bukan hanya unggul dalam hal ekonomi dan politik. Mereka juga menjadi pusat peradaban Buddhis Mahayana. Universitas Nalanda di India bahkan memberikan beasiswa khusus untuk para pelajar dari Sriwijaya. Salah satu guru besar terkenal mereka adalah I Ching, seorang biksu Tiongkok yang menghabiskan bertahun-tahun mempelajari dan menerjemahkan teks-teks Buddha di Palembang. Tapi seperti kata pepatah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Perlahan tapi pasti, kejayaan Sriwijaya mulai memudar. Munculnya kerajaan-kerajaan baru yang kuat, perubahan jalur perdagangan, dan serangan dari kerajaan Chola pada abad ke-11 menjadi awal dari kemunduran Sriwijaya. Namun warisan Sriwijaya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Budaya Melayu yang kita kenal sekarang banyak dipengaruhi oleh peradaban Sriwijaya. Bahasa Melayu yang menjadi lingua franca di Asia Tenggara juga tidak lepas dari peran Sriwijaya sebagai pusat perdagangan pada masanya. Dari Sriwijaya, kita bisa belajar bahwa kesuksesan sebuah bangsa tidak selalu harus dicapai dengan kekerasan dan peperangan. Diplomasi yang cerdas, penguasaan teknologi maritim, dan kemampuan mengelola perdagangan bisa menjadi kunci kejayaan yang lebih berkelanjutan. Sriwijaya mungkin telah hilang dari peta, tapi semangatnya untuk menguasai lautan seharusnya tetap hidup dalam diri kita sebagai bangsa maritim. Karena seperti yang telah dibuktikan Sriwijaya, lautan bukanlah pemisah, melainkan penghubung yang bisa membawa kemakmuran bagi siapa saja yang mampu menguasainya. Terima kasih telah menyimak sejarah tentang kerajaan Sriwijaya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.